Bro, Tiga prinsip pernah pagi kepikiran nggak minimalis. sih? Apa Hidup ya lo melejit. persamaan antara orang-orang sukses kayak Elon Musk, Oprah Winfrey, atau bahkan para atlet Olimpiade itu pas mereka memulai hari? Bukan kopi mahal atau meditasi berjam-jam kok. Jawabannya ada di 3 prinsip pagi minimalis yang dijamin bikin hidup lo melejit. Jangan sampai di-skip, tonton sampai habis buat buktiin sendiri. Bro, jujur aja deh, siapa nih di sini yang sering ngerasa pagi itu kayak medan perang? Alarm bunyi, langsung panik, buru-buru, nyari kunci motor yang hilang entah kemana, sikat gigi sambil mikirin deadline kerjaan yang numpuk, terus pas nyampe kantor udah berasa kayak abis maraton. Capek duluan padahal hari belum juga mulai. Kita ngerasa nggak punya waktu, nggak punya energi, dan kadang nggak punya motivasi sama sekali buat menciptakan pagi yang ideal, pagi yang tenang, pagi yang powerful. Pernah ngalamin itu kan? Padahal bro, pagi itu bukan cuma sekedar permulaan hari, bukan cuma penanda jam operasional. Pagi itu adalah fondasi. Fondasi buat produktivitas kita, fondasi buat mood kita, dan fondasi buat energi kita sepanjang hari. Bayangin, pagi yang buruk itu bisa merusak 24 jam ke depan loh. Nggak cuma lo doang yang ngerasain dampaknya, tapi orang-orang di sekitar lo juga. Terus, gimana dong? Apa iya kita harus jadi Elon Musk yang bangun jam 5 pagi dan langsung kerja keras tanpa henti? Tenang bro, gimana kalau ada cara ilmiah, sebuah metode yang terbukti secara riset yang bisa merombak pagi lo menjadikannya sumber kekuatan dan ketenangan. Sebuah strategi yang nggak perlu banyak waktu, nggak perlu modal besar, tapi menjamin hasil yang revolusioner dalam hidup lo. Nah, di video ini kita akan bongkar tuntas 3 prinsip inti dari pagi minimalis yang didukung ilmu pengetahuan. Ini nggak cuma akan mengubah pagi lo, tapi secara harfiah akan menjamin hidup lo melejit ke level berikutnya. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Oke, prinsip yang pertama, prioritaskan niat dan tujuan mikro, atau kita sebut aja The Clarity Principle. Ini kuncinya bro, sederhana tapi powerful banget. Jeda untuk penekanan. Mulailah hari lo dengan menetapkan 1-3 niat atau tujuan mikro yang jelas dan spesifik. Jeda bukan tujuan besar kayak hari ini saya mau jadi kaya raya ya. Tapi yang mikro, tekankan mikro. Yang bisa lo rasakan dan capai hari itu juga. Kenapa ini penting? Karena saat lo melakukan itu, lo lagi mengaktifkan sistem saraf di otak lo yang namanya Reticular Activating System atau RAS. Jeda singkat dengan bangga. Keren kan namanya? RAS ini kayak filter cerdas di otak lo bro. Nada ilustratif, dia akan menyaring semua informasi yang gak relevan dan secara otomatis memfokuskan lo pada apa yang paling penting, apa yang ingin lo capai hari itu. Jeda, nada meyakinkan. Jadi, niat lo itu kayak program GPS buat otak lo. Analogi, lo udah set tujuannya, sekarang otak lo otomatis nyari jalannya. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Cognitive Neuroscience misalnya, menunjukkan bagaimana aktivasi RAS ini sangat terkait dengan peningkatan fokus dan kemampuan mencapai tujuan yang spesifik. Jeda, nada bersemangat. Otak lo jadi kayak laser bro. Tekankan laser. Dia tahu persis apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus diabaikan. Contoh niat mikro yang konkret? Nada bertanya. Siap memberi contoh. Gini, hari ini saya ingin fokus mendengarkan lebih baik saat ngobrol sama tim. Jeda. Atau, saya akan menyelesaikan 2 tugas kecil yang saya tunda dari kemarin, seperti membalas email penting dan membuat daftar belanja. Jeda. Bahkan bisa sesederhana, hari ini saya ingin merasakan lebih banyak rasa syukur. Jeda, nada mengajak. Pilih 1 atau 2, tulis di jurnal atau cukup di kepala, lalu rasakan perbedaannya. Tekankan, ini bukan cuma tentang to-do list bro. Nada serius, tapi tentang membentuk mindset lo. Jeda, nada memeriksa pemahaman. Paham ya? Lanjut ke prinsip yang kedua, gerakan ringan dan paparan cahaya alami. Kita namakan The Energy Principle. Ini dia rahasia buat ngelawan rasa lemas pagi hari tanpa harus langsung nyeduh kopi segede gaban. Segera setelah bangun tidur bro, lakukan gerakan ringan sekitar 5-10 menit. Nggak perlu lari maraton kok. Cukup peregangan sederhana, yoga ringan,
atau bahkan jalan kaki singkat di luar rumah. Dan yang paling penting, paparkan diri lo pada cahaya alami. Apa sih manfaatnya? Secara ilmiah, gerakan ringan ini menstimulasi produksi endorfin, hormon kebahagiaan alami lo. Jadi mood lo auto naik. Selain itu, dia membantu mengatur pelepasan kortisol, hormon stres, di level yang sehat. Artinya, lo akan punya lonjakan energi alami yang stabil sepanjang hari, bukan cuma ledakan sesaat dari kafein berlebihan. Plus, nih bro, paparan cahaya alami di pagi hari itu super. Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Current Biology, cahaya matahari pagi membantu menyelaraskan ritme sirkadian lo, jam biologis tubuh lo. Ini sinyal ke otak lo. Waktunya bangun, waktunya aktif. Dan ini juga menghambat produksi melatonin, hormon tidur, sehingga lo merasa lebih segar dan waspada. Jadi, lo bisa stretching ringan sambil berdiri di dekat jendela yang terbuka, atau kalau ada waktu, jalan kaki sebentar keliling kompleks sambil hirup udara segar. Bahkan, sekadar duduk di teras sambil minum air putih aja, udah cukup loh. Kuncinya, gerak dan biarkan cahaya matahari nyentuh kulit dan mata lo. Rasain bedanya. Oke, sampai juga kita di prinsip ketiga yang gak kalah penting. Satu tugas fokus tanpa gangguan, atau The Deep Work Principle. Nah, ini dia bro, kalau lo mau produktivitas lo meroket. Dedikasikan 30-60 menit pertama dari waktu produktif lo untuk satu tugas paling penting, atau yang sering disebut Most Important Task atau MIT. Dan yang krusial, lakukan tanpa distraksi. Matikan notifikasi, tutup semua tab browser yang nggak relevan, jauhkan handphone. Kenapa harus kayak gini? Ini melatih otot fokus lo bro. Sama kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Dengan fokus total pada satu tugas yang sulit atau penting di pagi hari, lo menciptakan momentum kerja mendalam atau deep work. Konsep ini dipopulerkan oleh Cal Newport, penulis buku bestseller Deep Work, yang menekankan pentingnya fokus tanpa gangguan untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Bahkan, ide tentang flow state dari Mihaly Csikszentmihalyi, yaitu kondisi saat lo tenggelam sepenuhnya dalam suatu aktivitas, paling mudah dicapai di pagi hari saat energi dan konsentrasi lo masih di puncak. Studi menunjukkan bahwa multitasking yang sering kita kira bikin kita produktif, justru menurunkan produktivitas hingga 40% dan meningkatkan kelelahan mental. Dengan menyelesaikan MIT lo saat energi dan konsentrasi lo paling tinggi, lo nggak cuma menuntaskan hal yang paling penting, tapi juga mengurangi kelelahan keputusan di kemudian hari. Tekankan, lo udah menang di awal, sisanya tinggal ngikutin. Jadi, gimana caranya milih MIT? Pikirkan satu tugas yang kalau lo selesaikan hari itu, lo akan merasa paling puas dan paling maju. Jadi, misal, bukan sekedar balas email, tapi draft proposal penting untuk klien X. Lalu bikin komitmen untuk mengerjakannya tanpa jeda. Sulit di awal, tapi hasilnya luar biasa, bro. Gimana bro? Dengan menerapkan 3 prinsip pagi minimalis yang didukung sains ini, lo akan merasakan lonjakan produktivitas, ketenangan, dan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang pagi yang lebih baik, tapi tentang kehidupan yang melejit. Percaya deh. Sekarang, saya ingin tahu, dari 3 prinsip ini, mana yang paling ingin lo coba duluan besok pagi? Atau mungkin lo punya tips pagi minimalis lo sendiri? Jeda, beritahu saya di kolom komentar di bawah ini. Saya penasaran banget sama cerita lo. Dan jika lo siap untuk melanjutkan perjalanan transformasi ini, jangan lewatkan video kami yang ini tentang strategi produktivitas malam hari untuk melengkapi ritual pagi lo. Karena pagi yang baik dimulai dari malam sebelumnya. Klik di sini untuk menonton sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya bro. Tetap semangat!